Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu kembali pada pagi hari ini, hari Jumat 20 Mei 2022 dalam acara Renungan Pagi Gereja Galang Ninggiang Abian Base. Saya percaya Bapak Ibu saat ini ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendasari hidup kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami sepanjang malam hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menerima hari-Mu yang baru dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang baru. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan. Biarlah firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu Mazmur 38 ayat yang kelima dan Kolose 2 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Kolose 2 ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberi tema surat hutang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dan saya mungkin pada saat ini memiliki hutang. Mungkin hutang itu adalah merupakan kredit rumah, sepeda motor, ataupun mobil, dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki hutang pada saat ini, mungkin kita merasa memiliki beban yang berat yang harus kita tanggung. Apalagi situasi kita pada saat ini yang masih ada di dalam pandemi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perenungan kita pada pagi hari ini, utang yang kita bicarakan adalah bukan utang secara finansial, melainkan utang akibat dosa yang harus kita hadapi oleh semua orang di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Kolose 2 ayat yang ke-14, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Memang Bapak Ibu mungkin tidak memiliki hutang secara finansial, tetapi Bapak Ibu pasti pernah menyakiti hati seseorang atau berbuat dosa kepada orang lain. Mungkin kita semua pernah melakukannya, tetapi kita tidak menyadarinya. Namun Bapak Ibu dan saya memiliki hutang yang jauh lebih besar dari itu. Alkitab mengatakan, hutang kita yang paling besar ialah kepada Allah. Hutang kita kepada Allah adalah ketaatan. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, melanggar perintahnya, dan jatuh ke dalam dosa. Namun segala usaha yang pernah kita lakukan untuk menebus dosa-dosa kita kepada Allah, kita tidak sanggup melakukannya dan tidak sanggup membayarnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, kepada Kristus, kita tidak lagi berhutang kepada Allah, karena Tuhan Yesus Kristus telah membayar lunas utang-utang umatnya dengan darahnya sendiri di kayu salib.
Allah tidak menuntut kita apa yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika dia di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Itu berarti semua utang umatnya telah dia selesaikan dan dihapus. Yesus Kristus telah memenuhi tuntutan keadilan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang, oleh umatnya. Kuasanya yang tidak terbatas, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib bagi semua orang berdosa. Yesus Kristus telah membayar lunas utang kita, Bapak, Ibu, dan saya kepada Allah. Untuk itu kita tidak perlu lagi membayar apapun. Dengan demikian, manusia lama kita, dosa kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang yang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kemurahan dan kuasanya yang memelihara kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak jatuh lagi dalam dosa sampai pada hari kedatangannya yang kedua kali, dan berada dalam keadaan yang tidak bercacat celah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itulah mari kita menjaga kualitas hidup kita agar kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Sebab lawan kita bukan darah dan daging, melainkan penguasa-penguasa di udara. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita sadar bahwa lawan kita tidak enteng. Iblis dengan tipu dayanya, dengan mengelabui siapa saja. Jika Adam dan Hawa dapat dikalahkannya, bahkan Tuhan Yesus Kristus dicobai sampai 3 kali, tentunya tidak susah bagi iblis untuk mencobai kita. Untuk itulah mari kita tetap menjaga hati dan hidup kita dengan ketaatan kepada Kristus dan mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, sebagai bagian dan jaminan hutang kita kepada Allah. Jaminan bahwa Ia telah melunasi kepemilikan atas hidup kita. Kematian Kristus di kayu salib menjadi bukti bahwa Allah telah sepenuhnya menjadi pemilik sah atas hidup kita. Ini tidak lagi terbantahkan. Allah telah membayar lunas hidup, dan sekarang kita sepenuhnya menjadi miliknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur padamu Bapa, karena melalui anak-Mu segala utang dosa kami sudah dihapus melalui penyaliban di Bukit Golgota. Dan biarlah kami akan lebih belajar lagi dan merenungkan firman-Mu, agar kami bisa melawan cobaan dari iblis yang selalu berusaha menjauhkan kami daripada-Mu. Kami percaya mulai saat ini kemenangan demi kemenangan akan kami dapatkan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sertai kami sepanjang pagi hari ini, sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami, biarlah Engkau selalu menyertai, memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas pada hari ini dan selamat menikmati hari Tuhan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.